Halo para pecinta anime dimanapun Anda berada, saya harap kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari anime Gintama karya Hideaki Sorachi. Jadi semua alur cerita di sini hanyalah cerita inti saja dari 367 total episode di Gintama. Dan mengesampingkan side story dari Gintama yang biasanya lebih mengutamakan sisi komedi dan parodi. Dan sebelum masuk ke videonya, saya hanya ingin mengingatkan untuk yang belum subscribe, dipersilahkan subscribe channel ini terlebih dahulu. Kalau udah, langsung saja kita meluncur ke alur ceritanya. Halo, Nona-Nona. Saat air mataku mengalir, aku tak bisa menggunakan tisu. Aku butuh 4 lembar saat aku menangis. Hei, itu bukan Boys Who Cry. Iya. Benar-benar memalukan. Ayah, tega sekali. Sebelum ke inti cerita, kita akan memberikan sedikit penjelasan agar gak terlalu bingung, yaitu apa itu Altana. Altana adalah energi tak terbatas dan juga tulang punggung bagi sebagian besar teknologi canggih Amanto. Di serial Gintama, Amanto itu adalah alien, jadi kita sebut saja Amanto. Nah itulah kenapa di anime Gintama, manusia dan alien sudah bisa mengembara ke planet-planet lain itu berkat Altana. Oke, cerita dimulai dengan lahirnya seseorang yang bernama Utsuro. Utsuro adalah manusia yang lahir dari Altana, dan di dalam dirinya terdapat banyak Altana yang membuatnya susah menua, dan dapat kemampuan regenerasi sangat tinggi. Karena hal itu Utsuro pun dianggap iblis dan juga aneh. Orang-orang pun menyiksanya hingga mati berkali-kali. Namun karena Utsuro memiliki regenerasi yang tinggi, dia selalu hidup kembali dan kemudian Utsuro dipenjara selama beberapa dekade. Di dalam penjara, Utsuro memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dan saat pintu selarapuk dia keluar dengan kepribadian membenci dan ingin balas dendam kepada manusia. Setelah keluar, Utsuro bertemu organisasi Naraku dan membunuh beberapa prajurit Naraku. Lalu Utsuro ditangkap oleh prajurit Naraku lainnya. Naraku sendiri adalah organisasi pembunuh yang berada di bawah kekuasaan Teindosu. Teindosu adalah sekelompok Amanto atau alien yang menguasai Altana dan universe di Gintama. Setelah ditangkap, Utsuro dimanfaatkan oleh Naraku karena kemampuannya, dan bergabung ke Naraku dan menjadi seorang pembunuh. Tak butuh waktu lama, Utsuro pun menjadi pemimpin Naraku selama 500 tahun. Saat menjalani pekerjaannya sebagai Naraku, Utsuro pun bertemu dengan anak kecil bernama Oboro yang sedang sekarat. Dan Utsuro menolongnya dengan memberikan darah abadinya. Oboro yang telah diselamatkan Utsuro pun akhirnya bergabung dengan Naraku, menjadi pelayan Utsuro dan menganggap Utsuro adalah guru yang dihormati Oboro itu sendiri. Beberapa tahun kemudian Utsuro pun dapat meredamkan kepribadiannya yang membuatnya ingin meninggalkan Naraku dan hidup damai menjadi seorang guru. Oboro pun mengikuti langkah Utsuro dengan keluar dari Naraku dan menjadi murid pertama Utsuro. Anggota Naraku pun mencari Utsuro karena telah melanggar aturan Naraku, yaitu meninggalkan Naraku. Utsuro dan Oboro sudah hampir tertangkap, namun Oboro mengorbankan diri dengan menjadi umpan dari jebakan yang mereka buat. Karena darah abadi Utsuro, Oboro pun masih hidup dan ditangkap oleh Naraku agar Utsuro dapat kabur. Sensei no tame ni shiteyou to kimete orimashita. Ichiban desu to wa ienai desho? Dengan kepribadian itu, Utsuro pun mengganti namanya menjadi Yoshida Soyo. Nama yang lebih familiar bagi kita fans Gintama. Kita panggil saja Soyo dengan kepribadian sangat berbanding terbalik dengan Utsuro. Soyo pun membangun sekolah kuil dan mendengar ada iblis pemakan bangkai dari warga sekitar. Saat Soyo menghampiri si pemakan bangkai tersebut, ternyata dia adalah seorang anak kecil yang tidak punya tempat tinggal dan mengambil sisa makanan dari mayat untuk bertahan hidup. Dan anak itu bernama Sakate Gintoki. Ya, dialah MC tolol kita yang perjalanannya akan kita bahas. Soyo pun memberikan pedangnya kepada Gintoki dan mengatakan, jika kau ingin belajar cara menggunakannya, ikutlah bersamaku. Gintoki pun menyetujui ikut bersama Soyo dan menjadi murid pertama Soyo setelah Oboro. Beberapa waktu setelah Gintoki menjadi murid Yoshida Soyo, Gintoki bertemu dengan dua orang yang hampir dikeroyok. Mereka berdua adalah Takasugi Shinsuke dan Katsura Kotaro. Takasugi selalu berbuat masalah di sekolah samurainya, dan mereka hampir dikeroyok karena Takasugi telah mengamuk di dojo dan menghajar adik-adik mereka.
Kemudian Gintoki yang tidurnya terganggu menghajar salah satu dari mereka. Namun Soyo pun datang dengan menghajar kepala orang-orang itu, dan Gintoki juga ikut dipukuli Soyo karena bolos sekolah. Takasugi pun tertarik dengan Gintoki dan Soyo dan menantang sekolah atau kuil Yoshida Soyo dan bertarung melawan Gintoki. Namun Gintoki menang telak. Dan berkali-kali Takasugi terus menjadi penantang dojo dan melawan Gintoki, namun selalu kalah. Tapi sampai suatu saat di mana Takasugi mengalahkan Gintoki untuk pertama kalinya. Orang-orang di sana pun memuji-muji Takasugi. Melihat orang-orang di sekolah Soyo bersenang-senang, Takasugi dan Katsura merasa nyaman dengan lingkungan tersebut. Kemudian ketika Takasugi akan pulang, Gintoki menantang Takasugi untuk melawannya lagi dan kembali lagi besok. Di saat Takasugi pulang, Takasugi dihukum oleh ayahnya karena mendatangi sekolah Yoshida Soyo atau yang dinamakan sekolah Soka Shunjoku. Karena ayahnya mendengar rumor bahwa Soyo mengumpulkan anak-anak dan melatihnya untuk dijadikan pemberontak pemerintah. Ii nagame da. Baka ga miyoro. Ayashige na oshie o toite iru to uwasa ni natte iru. Takasugi yang dikeluarkan dari sekolah militernya dihampiri oleh orang-orang sekelasnya. Dan mereka mengatakan telah melaporkan rumor tentang sekolah Yoshida Soyo kepada ayah mereka. Dan akan bertindak pada malam hari. Malam hari pun tiba, terlihat Takasugi ingin melindungi sekolah Soka Shunjoku. Dan ditemani oleh Katsura. Tidak hanya itu, Gintoki juga ikut melindungi sekolah Soka Shunjoku. Gintoki mengatakan bahwa mereka berdua adalah bagian dari sekolah Soka Shunjoku atau sekolah Yoshida Soyo. Dan di saat mereka bertiga akan bertarung, Soyo pun datang dan menyuruhnya berhenti, lalu menebas orang-orang tersebut. Tak lama setelah itu, Naraku pun akhirnya menemukan keberadaan Yoshida Soyo atau Usuro. Dan Naraku membakar sekolah Soka Shunjoku dan menangkap Yoshida Soyo. Sebelum pergi, Yoshida Soyo meminta Gintoki untuk melindungi teman-temannya sebagai sebuah janji. Setelah tahu apa yang terjadi, para siswa pun bergabung dengan pasukan Joey untuk menyelamatkan guru mereka yang dipenjara. Joey atau fraksi anti orang asing adalah pendekar pedang yang bertujuan menggulingkan pemerintahan atau mengusir Amanto dari bumi. Selama pertarungan, mereka bertemu Sakamoto Tatsuma yang membantu mereka dalam kebutuhan ekonomi dan menjadi teman dekat Gintoki, Takasugi, Katsura, dan pejuang Joey lainnya. Katsurahama no ryu, Sakamoto Tatsuma ka. Katsurahama janai, Katsuga da. Demo ne Taiki ga arabareta no kamo. Gintoki pun mendapat julukan sebagai Shiroyasa atau iblis putih karena kekuatannya dalam berpedang yang seperti iblis. Pakaiannya yang putih dan rambutnya yang berwarna perak. Sampai di suatu titik, Takasugi meminta Gintoki jika ia mati selamatkan guru kita. Dan Gintoki juga meminta Takasugi untuk jangan mati. Itulah janji mereka berdua yang sebenarnya Gintoki tidak bersungguh-sungguh dalam menepati permintaan Takasugi. Setelah pertempuran, Sakamoto diambil dari garis depan karena pertempuran dan semua orang terbunuh kecuali Gintoki, Takasugi, dan Katsura. Lalu ketiganya pun ditangkap oleh Tendosu dan Naraku. Gintoki dipaksa memilih antara membunuh Soyo dan menyelamatkan Takasugi dan Katsura atau sebaliknya. Gintoki memutuskan untuk menepati janjinya kepada Soyo untuk melindungi teman-temannya. Namun di saat yang sama Gintoki melanggar janjinya kepada Takasugi. Takasugi di sana berusaha untuk menghentikan Gintoki. Namun Gintoki tetap melanjutkan keputusannya tersebut, kemudian Soyo memberikan ucapan terima kasih terakhirnya. Dan Soyo pun dipenggal oleh muridnya sendiri, yaitu Sakata Gintoki. Takasugi yang hendak mendekati Gintoki dilempari benda tajam yang mengenai mata kirinya dan membuat matanya akan buta. Namun sebelum itu, Takasugi melihat dengan mata kirinya yang terakhir kali melihat wajah Gintoki dengan senyuman dan air mata. Dan Naraku pun membiarkan ketiga orang itu untuk bebas. Dan setelah Tendosu dan Naraku pergi, ketiganya mengubur kepala guru mereka dan mayat rekan mereka. Lalu mereka berpisah termasuk Sakamoto dan meninggalkan perang. Setelah perang Joey, Gintoki menjadi pengembara dengan bahasa Latin tunawisma. Dia luntang-lantung tanpa tempat tinggal, bahkan sempat dipenjara, padahal dia cuma menyelamatkan anak kecil dan dia didakwa hukuman mati. Tapi karena dia sopan, dia dibebaskan. Setelah bebas dari penjara, dia terus menderita karena cobaan hidup begitu berat dan mengalami kelaparan. Gintoki mengembara di malam musim dingin ke kuburan karena pasrah akan kematiannya. Sampai dia bertemu Otose yang meninggalkan sesaji makanan di makam suaminya.
Gintoki bertanya apakah dia boleh meminta persembahan manju yang ia taruh. Otose menyuruhnya untuk bertanya ke suaminya, karena persembahannya untuknya, bukan Gintoki. Gintoki pun memakan manju suaminya tanpa bertanya dan mengatakan orang mati tidak bisa berbicara. Namun sebagai imbalan atau balas budi, Gintoki berjanji kepada suaminya bahwa dia akan melindungi Otose sampai dia meninggal. Sejak saat itu pula Gintoki ngekos di kos-kosan Otose di lantai 2 dan mendirikan bisnis yang bernama Yorosuya. Yorosuya ini adalah menerima pekerjaan apapun asalkan dibayar. Bisa dibilang serabutan atau freelancer. Kerjanya apa saja seperti mencari kucing hilang, membetulkan rumah, dan lain-lain. Bertahun-tahun berlalu, Gintoki melihat seseorang samurai bernama Shimura Shinpachi yang bekerja di sebuah kedai. Karena saat ini pedang sudah dilarang di kota Edo. Shinpachi saat itu sedang dikerjai oleh Amanto dan tak sengaja menumpahkan susu stroberi ke Gintoki. Gintoki yang melihat itu langsung menghajar Amanto yang mengerjai seorang samurai tadi. Beberapa saat setelah Gintoki pergi, pihak berwajib pun datang dan terjadilah kesalahpahaman. Pihak berwajib mengira Shinpachi lah yang telah menghajar Amanto tersebut karena Gintoki menaruh pedang kayunya ke Shinpachi. Shinpachi pun langsung kabur dan mengejar Gintoki untuk ganti rugi karena akibat ulahnya dirinya dipecat. Di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Shimura Tae alias kakak Shinpachi. Kita panggil saja Otae. Otae langsung menghajar Shinpachi karena bolos kerja. Shinpachi kemudian menjelaskan semuanya bahwa itu semua salah Gintoki. Gintoki pun meminta maaf dan menawarkan Shinpachi untuk bekerja dengannya sebagai Yorosuya. Lalu tiba-tiba ada Amanto datang untuk menagih hutang Otae dan Shinpachi. Namun hutang itu bukanlah dari Otae dan Shinpachi, tapi dari ayah mereka berdua yang telah meninggal. Amanto itu mengancam jika tidak membayar hutang, dia akan mengambil dojo milik Otae dan Shinpachi itu. Otae yang tidak terima langsung menghajar Amanto tersebut. Dan saat Amanto ingin menyerang balik, ia ditahan oleh Gintoki. Amanto itu pun berubah pikiran untuk mengganti hutangnya dengan mengajak Otae untuk bekerja di sabu-sabu berpaha seksi. Bisa dibilang Otae diajak jadi wanita penghibur. Otae yang ingin melindungi dojo warisan ayahnya terpaksa menerima tawaran tersebut. Kemudian Gintoki yang masih di sana membantu Shinpachi untuk mengembalikan kakaknya. Di tengah perjalanan, Gintoki dikejar polisi karena tidak memakai helm. Gintoki lalu mengambil mobil polisi yang bisa terbang itu agar bisa menyusul sabu-sabu klub. Dan mereka sampai tepat waktu karena hampir saja Otae akan dipakaikan pakaian seksi. Gintoki menghajar Amanto tersebut, kemudian Shinpachi dan Otae pergi melarikan diri. Gintoki yang ikut melarikan diri mulai tersudut setelah menemui jalan buntu, yang membuatnya tidak punya pilihan selain merusak mesin kapal itu. Sehingga akhirnya jatuh di atas laut. Dan mereka bertiga berhasil selamat. Shinpachi yang melihat Gintoki mempunyai jiwa samurai dan meyakini bahwa ialah yang akan menjadi mentornya untuk belajar samurai. Otae lalu mengizinkan Shinpachi ikut bersama Gintoki dan Shinpachi menjadi anggota baru Yorosuya. Beberapa waktu setelah Shinpachi menjadi anggota Yorosuya, Shinpachi menyadari bahwa Gintoki adalah seorang pengangguran. Lalu di suatu hari yang cerah seperti biasanya, Gintoki menabrak seseorang perempuan yang mirip bocil. Perempuan itu bernama Kagura. Kagura adalah salah satu Rashiato, ras terkuat di universe Gintama. Karena kekuatannya itu, dia bekerja untuk Yakuza. Namun saat ini Kagura melarikan diri. Kembali di saat Gintoki menabrak Kagura, mereka berdua mencoba membawa gadis itu ke rumah sakit. Namun mereka dikejar oleh sekelompok Yakuza. Dan ternyata Kagura sehat-sehat saja meskipun udah ditabrak Gintoki. Itu adalah kelebihan dari Rashiato yang memiliki kekuatan fisik yang kuat. Kagura berasal dari planet yang jauh, bisa dibilang dia juga Amanto. Tujuannya sekarang adalah pulang ke planetnya. Shinpachi yang mengetahui itu langsung berbaik hati dan membantu Kagura untuk pulang ke kampung halamannya. Namun mereka selalu dikejar oleh para Yakuza. Kagura dan Shinpachi lalu bersembunyi di tong sampah, namun mereka terjebak dan ditangkap oleh ketua Yakuza itu. Mereka berdua pun dilempar ke jalur kereta api. Dan di saat kereta api hampir tiba, Gintoki datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Kagura pun akhirnya menghajar ketua Yakuza tersebut. Dan kapal angkasa yang diperlukan Kagura untuk pulang sudah ada, namun Kagura tidak punya uang untuk kembali ke planetnya. Maka dari itu, ia meminta Gintoki untuk mempekerjakannya dan tinggal bersamanya.
Kagura pun menjadi anggota baru Yorosuya. Beberapa waktu berlalu semenjak mereka bertiga menjadi Yorosuya. Setelah sekian lama, akhirnya Gintoki bertemu lagi dengan Katsura. Yang saat ini Katsura juga menetap di kota Edo. Dan sampai sekarang masih menjadi pejuang Joy atau fraksi anti orang asing. Dengan beberapa anggota barunya, dengan satu makhluk aneh yang bernama Elizabeth yang diberikan Sakamoto kepada Katsura. Meskipun Katsura menyebut dirinya Joy, tapi tujuannya bukan untuk menggulingkan pemerintahan. Tapi yang dia lawan adalah organisasi yang mengendalikan pemerintahan, yaitu Teindoso. Seiring berjalannya waktu, pemerintah telah membangun organisasi polisi khusus yang bernama Shinsengumi, yang juga bertugas untuk menangkap para Joy termasuk Katsura. Salah satu anggota Shinsengumi adalah Okita Sogo sebagai Kapten Divisi 1. Lalu ada Hijikata Toshiro sebagai Wakil Komandan. Dan Kondo Isao sebagai Komandan Shinsengumi yang menyukai kakak Shinpachi yaitu Otae dan selalu memuntit Otae. Kembali ke Yorosuya, Kagura mendapatkan peliharaan yang diminta seseorang untuk menjaganya. Kagura bersikeras untuk memeliharanya dan memberi nama anjing itu sebagai Sadaharu. Gintoki yang tak bisa apa-apa ujung-ujungnya menyetujui Kagura untuk merawat anjing itu. Sadaharu sebenarnya adalah Inugami alias Dewa Anjing, yang sebelumnya diawasi oleh dua pendeta Ane dan Mona sebelum memberikannya kepada Yorosuya untuk dirawat. Banyak hal terjadi setelah itu, salah satunya Gintoki bertemu shinobi yang bernama Sarutobi Ayami. Seorang yang kebetulan menyukai dirinya dan selalu memuntit Gintoki. そこ口じゃないからだからそこ口じゃねえって言ってんだろ Gintoki juga sering rebutan jam dengan seorang yang bernama Hattori Senso, yang merupakan seorang ninja yang memiliki penyakit wasir. 始末屋モードオン。で、なんメス豚モードオン。もう素敵な味に飢えてると思ったんだぞ。どの使い方がおかしくな 来ましたよ。 Lalu ia juga bertemu Sakamoto, teman seperjuangannya, yang kini sukses menjadi pemimpin perusahaan perdagangan kain tai yang beroperasi antar galaksi. Dulu juga sempat mengajak Gintoki untuk bergabung, namun ditolak. Sakamoto juga memiliki komando kedua yang bernama Mutsu, yang juga merupakan salah satu Rashiato, seperti Kagura. Dan juga Bumi pernah kedatangan Buster alien yang ganas yang bernama Umibosu. Dia adalah legenda dan pengembara yang terkenal di seluruh galaksi karena kekuatannya dan menjadi pembasmi alien terkuat. Unibosu juga terkenal di pemerintahan dari seluruh penjuru karena aksi heroiknya yang memburu banyak monster. Dan Umibosu sendiri ternyata adalah ayah Kagura. Umibosu datang ke bumi untuk menjemput anaknya. Namun Kagura menolak karena ingin tetap tinggal bersama Gintoki. Dan perkelahian antara mereka pun terjadi. Gintoki pun menyuruh Kagura untuk pergi dan mengikuti ayahnya. Kagura yang tak berdaya setelah mendengar itu dari Gintoki akhirnya memutuskan pergi bersama ayahnya. Dan saat sampai ke terminal, tiba-tiba monster ganas dan besar menyerang terminal. Umibosu kewalahan melawan monster itu karena masih banyaknya warga sipil yang masih terperangkap di terminal untuk dia selamatkan. Bahkan Kagura sampai ditelan oleh monster itu. Gintoki pun datang dan ikut membantu Umibosu. Dan Gintoki juga berhasil menyelamatkan Kagura walaupun harus nekat membuat dirinya tertelan dan menyelamatkan Kagura dari dalam. Singkat cerita, monster itu pun berhasil dikalahkan dan Umibosu sudah tahu kenapa putrinya begitu tertarik dengan Gintoki. Sehingga akhirnya mengizinkan Kagura untuk tetap tinggal bersama Gintoki. Setelah Kagura memutuskan menetap untuk tinggal bersama Gintoki dan Shinpachi sebagai Yorosuya. Lama setelah itu, Katsura tiba-tiba saja menghilang. Dan memang saat itu marak terjadi pembantaian kepada Ronin-Ronin di kota Edo. Fraksi Katsura dan Yorosuya pun bergerak untuk mencari Katsura dan memastikan kematiannya. Setelah itu terungkaplah dalam pembantaian di kota Edo akhir-akhir ini. Dia adalah Okada Niso yang menggunakan pedang Bini Sakura yang hidup karena kecerdasan buatan. Dan dia mengaku telah membunuh Katsura. Singkat cerita, saat Yorosuya dan fraksi Katsura menyerang kapal dari Okada Niso. Ternyata Okada Niso adalah bagian dari pasukan ekstremis Joy Kihitai yang dipimpin oleh mantan pejuang Joy, sekaligus mantan rekan Gintoki, yang bernama Takasugi Shinosuke. Dan tujuan Kihitai saat ini adalah menghancurkan pemerintahan, bahkan dunia sekalipun. Dan sekarang sedang melakukan upaya mengkloning pedang Bini Sakura yang dibuat oleh tukang pandai pedang bernama Murata Tetsuya, untuk membuat Edo sebagai arena pertumpahan darah. Tapi sebelum itu sempurna,
Katsura yang ternyata masih hidup dan menyamar sebagai Elizabeth, meledakkan semua cloningan Beni Sakura dengan bom hingga hancur. Sementara saat itu Gintoki yang juga sudah berada di kapal Kihitai, melakukan pertarungan sengit dengan Nisou, yang menggunakan pedang Beni Sakura yang asli. Walaupun tubuh Nisou telah dikuasai oleh pedang Beni Sakura, tapi pada akhirnya Gintoki berhasil mengalahkannya. Dan Nisou pun tewas, dengan Beni Sakura yang hancur bersamaan dengan pembuatnya Murata Tetsuya yang juga mati, karena terkena ciptaannya sendiri yang saat itu mengamuk. Setelah pertarungan itu, sebelum Gintoki dan Katsura kabur, Gintoki berjanji ke Takasugi untuk mengalahkan Takasugi jika suatu saat bertemu lagi. Setelah peristiwa reuni pejuang Jowi itu, Gintoki, Katsura, dan Takasugi pun berpisah. Shinpachi-kun, ore ga ukiyasui waza wo hanatte yaru. Round 2. Berhari-hari berlalu setelah insiden Beni Sakura dan akhirnya kita masuk ke arc Yoshiwara. Yoshiwara adalah distrik lampu merah bawah tanah yang diatur oleh hukum yang berbeda. Bisa dibilang tempat hiburan laki-laki karena banyak pelacur di sana. Gintoki bertemu dengan seorang anak pencopet bernama Shita yang membutuhkan uang untuk membeli seorang wanita. Namun bukan karena hal mesum, tapi dia meyakini wanita itu sebagai ibunya. Dan wanita itu bernama Hinowa. Akan tetapi wanita yang ia duga sebagai ibunya itu terlalu mahal, dikarenakan Hinowa adalah pelacur paling berkelas di Yoshiwara. Jadi ia terpaksa menyicilnya ke penjaga. Gintoki yang melihat itu membawa Shita ke kedai Otose. Dan Otose menyuruhnya untuk bekerja di tempatnya dan jangan mencuri lagi. Shita yang mendengar tawaran itu senang dan memutuskan bekerja di kedai Otose. Sampai di suatu ketika Otose menceritakan tentang Yoshiwara kepada Gintoki, bahwa di balik Yoshiwara ada seorang pria yang membuatnya, yang bernama Hosen si Raja Malam. Ia juga orang terkuat di Yoshiwara, bahkan para petinggi shogun pun tak berani mengusiknya. Dia adalah raja dari malam abadi karena Yoshiwara di bawah tanah dan tidak terkena sinar matahari. Gintoki lalu mendatangi Yoshiwara. Dan di saat dia sampai di sana, dia mendengar penjaga yang Shita setorkan uang kepadanya, ternyata adalah penipu yang telah menipu Shita. Gintoki yang mendengar hal tersebut langsung menghajar kedua penjaga itu. Dan di saat itu pula Gintoki dilempari kunai oleh penjaga Yoshiwara atau Hyaka yang sedang menyamar sebagai pemilik kedai. Hyaka adalah pasukan militer yang menghukum mereka yang melanggar aturan di Yoshiwara. Shinpachi dan Kagura yang menyamar sebagai pelacur di Yoshiwara menjelaskan ke Shita bahwa ia telah ditipu oleh penjaga. Namun tiba-tiba, pemimpin Hyaka datang bersama pasukannya atas perintah Hosen dan mengepung mereka bertiga. Pemimpin Hyaka itu bernama Tsukuyo. Pemimpin Hyaka pun melempari kunai kepada mereka bertiga. Namun untungnya Gintoki datang saat itu dan menangkis kunai-kunai itu. Walaupun sebenarnya tangkisan Gintoki lah yang membuat Shita terkena kunai itu. Mereka bertiga pun diserang pemimpin Hyaka dengan kunai dan menyuruh anak buahnya pergi melapor ke Hosen tentang Shita yang telah dibunuh sesuai perintahnya. Setelah yang lainnya pergi, ternyata kunai yang digunakan Tsukuyo adalah palsu. Tsukuyo membantu Gintoki dan yang lainnya untuk kabur. Dan ia melakukan itu karena perintah dari Hinowa. Tsukuyo sendiri sewaktu kecil dijual ke Yoshiwara. Hinowa selalu menolongnya seperti memberinya makan dan selalu memperhatikannya. Hinowa dulu melahirkan di Yoshiwara, ia juga pernah melarikan diri dari Yoshiwara bersama anaknya, yaitu Shita. Ia ditangkap, namun Shita berhasil dititipkan ke seorang kakek. Kemudian datang seorang yang menggunakan payung dan langsung menyerang mereka. Ia adalah ras Yato, sama seperti Kagura. Ia sangat kuat dibanding yang lain, namun dia juga bukan anak buah Hosen. Lalu muncul Yato lainnya dan menghajar Gintoki. Shita kemudian ditangkap dan dibawa oleh para Yato itu. Orang-orang tadi itu sebenarnya adalah kelompok Harusami. Harusami adalah pembajak angkasa, sama seperti bajak laut. Namun ini di angkasa. Dan Tsukuyo menjelaskan Hosen adalah klan Yato juga dan pernah menjadi raja kelompok Yato. Di antara pasukan Yato yang kuat, dialah yang terkuat. Hosen bahkan dapat menyeimbangi pembunuh terkuat Umibosu atau ayah Kagura. Kagura yang terluka saat itu mengatakan bahwa Umibosu juga punya anak lain, dia adalah kakak laki-laki dari Kagura yang bernama Kamui. Kamui dan Hosen juga sempat bertarung. Hosen yang melihat Kamui membuatnya teringat dulu saat dia menjadi raja dari kelompok Yato. Dan hanya Umibosu lah yang menentangnya. Dan akhirnya bertarung melawan Umibosu selama 3 hari, 3 malam non-stop dan pertarungan itu berhenti karena
Begitulah pertarungan selesai. Kembali ke pertarungan Kamui dan Hosen yang sengit. Pertarungan yang sengit itu dihentikan oleh anak buah Kamui dan menyebabkan tangan salah satu anak buah Kamui putus dan salah satunya mati. Gintoki dan yang lainnya pun ingin menyelamatkan Shita dan Tsukuyo ikut membantu mereka. Gintoki dan yang lainnya menyamar sebagai Hyaka agar tidak dicurigai. Namun seluruh Hyaka sudah tahu perbuatan Tsukuyo yang mengkhianati Hosen dan menyerang mereka berempat. Mereka pun melempari bom asap dan segera kabur dari situ. Dan Tsukuyo berusaha untuk menahan para Hyaka untuk memastikan jalan Gintoki tidak terganggu untuk menyelamatkan Shita. Namun Gintoki, Shinpachi, dan Kagura dihadang oleh Yato, anak buah Kamui tadi yang bernama Abuto. Kagura dan Shinpachi lalu berusaha menahannya di situ dan bertarung melawannya agar Gintoki bisa menyelamatkan Shita. Singkat cerita, Kagura dan Shinpachi kewalahan menghadapinya dan Shinpachi berhasil dipojokkan oleh Abuto. Kagura yang melihat Shinpachi kesakitan langsung mengamuk dan insting Yato Kagura pun keluar dan berhasil mengalahkan Abuto. Kesadaran Kagura yang sempat hilang karena insting Yatonya berhasil disadarkan oleh Shinpachi. Kembali di mana Tsukuyo yang menahan anak buahnya, Tsukuyo menjatuhkan senjatanya dan membiarkan dirinya dilempari kunai oleh para Hyaka. Dengan kata-kata dan motivasi Tsukuyo, anak buahnya pun menjatuhkan senjata mereka dan memutuskan ikut membantu Tsukuyo. Shita saat itu yang mencoba kabur dibantu oleh Kamui untuk menemui ibunya. Shita masih ragu kepadanya karena Kamui tidak di pihaknya maupun di pihak Hosen. Kamui pun membunuh Hyaka yang berdatangan dengan senyuman dan meyakinkan Shita bahwa dia hanya ingin mempertemukannya dengan ibunya. Lalu sampailah mereka di depan pintu, di mana di dalam pintu itu ada ibunya Shita alias Hinowa. Shita pun langsung berusaha membuka pintu kamar ibunya dan terus meneriaki ibunya. Namun Hinowa berkata bahwa ia bukan ibunya dan tidak kenal dengan anak dekil sepertinya. Tapi Shita tahu itu bohong dan berusaha membuka pintu tersebut. Lalu tiba-tiba Hosen datang, lalu melemparkan rambut dan berkata bahwa itulah rambut ibumu. Ia telah lama mati dan Hinowa bukanlah ibumu, tapi Shita tahu bahwa itu hanyalah kebohongan. Hosen yang kesal langsung ingin membunuh Shita. Tiba-tiba saja Gintoki datang dan melemparkan pedangnya ke pintu yang membuat pembunci pintu hancur. Pintu pun terbuka dan Shita akhirnya mendatangi ibunya dan mereka berdua pun berpelukan. Pertarungan antara Hosen dan Gintoki pun terjadi. Terlihat Gintoki yang kewalahan melawan Hosen yang membuktikan betapa kuatnya Hosen yang pernah menjadi raja kelompok dari ras terkuat, yaitu Yato. Gintoki yang terpojok menusukkan pipa rokok kayu yang dia ambil dari Tsukuyo ke mata Hosen. Shita pun ingin membawa ibunya kabur dengan melepas ikatannya. Dan melihat bahwa kaki ibunya sudah tidak berfungsi lagi, Shita lalu menggendong ibunya untuk membawanya pergi. Di pertarungan Gintoki, pasukan Hyaka bersama Tsukuyo pun datang. Tsukuyo langsung membantu Gintoki dengan mengkhianati Hosen. Gintoki kembali berdiri mengangkat katananya dan menyerang Hosen bersamaan dengan serangan Tsukuyo dan Hyaka lainnya yang juga ikut membantu. Namun karena kekuatan Hosen, dia berhasil menjauhkan para Hyaka tersebut dan memotong katana Gintoki. Gintoki kembali menyerang Hosen dengan mengecohnya dan menyerangnya dengan pedang kayunya, dan berhasil menjatuhkan payung Hosen. Gintoki kemudian menyerang Hosen dengan bertubi-tubi dan mendorong Hosen. Namun karena Hosen adalah seorang Yato yang membuatnya tidak semudah itu dikalahkan. Lalu tiba-tiba terlihat sinar matahari di Yoshiwara. Itu adalah ulah Shita, Shinpachi, dan Kagura. Sinar matahari adalah kelemahan bagi Yato yang dapat menyebabkan mereka melemah hingga meninggal. Pengecualian untuk Kagura. Entahlah, mungkin tidak semua Yato lemah pada matahari. Hosen pun mati di bawah sinar matahari dan di pangkuan Hinowa. Setelah kematian Hosen, Kamui pun pergi dan menitipkan adiknya kepada Gintoki. Setelah semua peristiwa itu, Hinowa dan Shita pun hidup bahagia di Yoshiwara. Dan sekarang Yoshiwara telah mendapatkan sinar matahari. Are? これは何それうほーほんとだプリプリデカプリコだアーノルド・シュランツェネコだったでも吉原の姉ちゃんの時は逆にお前が絡まれて引き裂かれたお前が泣きながら帰ってきた。冷めるぞ体押せ押して
押すダメし、俺は腹がペコペコなんだ。そんなに一体どこから食べさせればいいのだ。やっぱりカレーだし、ここでしょ姫。 Kita lanjut ke Barage Kiar, namun kita singkat saja dengan menjelaskan beberapa hal tentang polisi di kota Edo. Selain Shinsengumi sebagai polisi khusus, di kota Edo ada polisi khusus lain yang bernama Mimawari Gumi, yang langsung di bawah kendali Shogun. Seperti Shinsengumi, Mimawari Gumi ditugaskan untuk menemukan dan menangkap joishishi dan teroris lainnya, serta melakukan tugas polisi reguler. Mereka seperti Shinsengumi berada di bawah kendali langsung kesogunan, yang berarti bahwa pangkat mereka lebih tinggi daripada polisi biasa, dan kadang-kadang ditugaskan untuk melindungi pejabat pemerintah. Mimawari Gumi mempunyai Sasaki Isaburo sebagai komandan, dan Imai Nobumi sebagai wakil komandan. Isaburo yang komandan Mimawari Gumi juga pernah bertarung melawan Hijikata Sang, wakil komandan Shinsengumi. Karena beberapa konflik, terbukti Isaburo juga tidak kalah hebat dari Hijikata karena dapat melukai Hijikata. Walaupun pada akhirnya Hijikata lah yang memenangkan pertarungan tersebut. Dan juga Sougo, Kapten Divisi 1 Shinsengumi, juga bertarung melawan Nobumi, wakil komandan Mimawari Gumi. Saat itu pertarungan mereka juga sangat sengit pada saat itu. Dan awal mula terbentuknya Shinsengumi adalah Shinsengumi dimulai dari sekelompok pendekar pedang bajingan yang memasuki sebuah gedung untuk melamar kepolisian Roshigumi. Mereka yang hadir diantaranya Kondo yang lebih muda, Hijikata dan Okita beserta siswa Kondo lainnya. Mereka melakukan itu untuk menjadi samurai sejati, sekaligus bisa menjadi pelindung Edo. Roshigumi sebenarnya adalah ide Isaburo untuk mencari kandidat anggota di kepolisiannya. Tetapi itu berjalan gagal. Karena sejak berkumpulnya para pendaftar, mereka telah bertarung satu sama lain untuk menjadi pemimpin. Namun dalam beberapa hari, Kondo Isao dapat mengatur mereka semua berkat karismatik dan sikap kepemimpinannya yang baik. Singkat cerita, Roshigumi resmi menjadi polisi dan diberi nama Shinsengumi, yang dipimpin langsung oleh Kondo Isao. Serta setelah terbentuknya Shinsengumi, Isaburo juga membentuk anggota kepolisiannya dengan nama Mimawari Gumi. Dan mereka mempunyai wilayah operasional yang berbeda di kota Edo. もう酔ってるんですか？待ってやれよ。何も起こらなきゃいいけど。昨日はあれからなんで俺裸なんだ。つかこれ誰？全く思い出せねえ。せめて知り合いだけは。K点どころか大気圏物類。Cerita berlanjut dengan Gintoki diundang ke Yoshiwara untuk bertemu Susuran, pelacur paling cantik Yoshiwara. Susuran meminta itu untuk berterima kasih kepadanya secara pribadi karena telah menyelamatkan Yoshiwara. Gintoki sangat gembira setelah mengetahui undangan pelacur tercantik itu. Tapi harapan menghentinya sirna setelah melihat Susuran yang ternyata adalah seorang wanita tua. 平成スズラン太夫。傾いてたから、奇跡的な角度で傾いてたから。あれ年は重ねたけんどもまだまだ若いもんにどんな敵だー。倒れるまで飲んでいてくれ。あの太夫ほとんどこぼそうなんや。いい飲みっぷりで。の名手スズラン太夫、見事なブレイクダンスだわ。いやブレイクダンス yang membuat dia terkejut karena mengetahui dia masih bekerja sebagai pelacur bahkan di usia tua. Gintoki pun mengetahui bahwa Susuran masih menunggu untuk melihat seseorang. Orang yang dia cintai, yang berjanji untuk melihatnya di bulan purnama berikutnya. Janji itu tersirat lewat balutan sehelai rambut pada kelingking mereka berdua. Dan Susuran mengira Gintoki adalah pria itu dan membungkusnya dengan sehelai jembut di kelingkingnya. Maksudnya rambut. Gintoki dan Tsukuyo akhirnya memutuskan untuk membantu Susuran dengan menemukan pria itu. Dan orang itu bernama Takiya Genji. Ya enggak lah, bego. Mereka menemukan informasi bahwa pria yang mereka cari adalah mantan Shogun. Dan untuk menemukan pria itu, mereka mulai memasuki istana. Dengan melalui Kagura karena Kagura berteman dekat dengan Putri Soyo, yang merupakan saudara perempuan Shogun Shige yang kebetulan juga tinggal di istana. Dan Putri Soyo mengizinkan mereka memasuki istana dengan mudah. Di dalam istana, Yorosuya sekali lagi bertemu Sasaki Isaburo dan Imai Nobumi, yang saat itu ditugaskan menjaga istana dan Shogun karena insiden tertentu.
Sasaki sekarang mengawasi Gintoki dan teman-temannya, meskipun tidak menyakiti mereka karena mereka adalah tamu sang putri. Singkat cerita, saat Putri Soyo dan Kagura ingin bermain, Tsukuyo menyarankan untuk bermain semacam tendang kaleng. Gintoki yang sebenarnya nggak mau ikut main, ditugaskan menendang kaleng. Dan di saat ia menendang, tiba-tiba Shogun Shige datang dan kaleng itu mengenai kepala Shogun, yang akhirnya membuat Shogun pingsan. Pamannya Shogun, yang merupakan mantan Shogun, yang bernama Sada, memutuskan untuk melakukan pertemuan dengan Shogun. Karena panik, Gintoki dan Nobumi memutuskan untuk melarikan diri. Tsukuyo menghentikan mereka dan meminta mereka membantunya berpura-pura bahwa Shige masih terjaga. Karena ini adalah kesempatan sempurna untuk berbicara dengan mantan Shogun itu, untuk bertanya tentang hubungannya dengan susuran. Sementara itu, Isaburo melibatkan dirinya dalam permainan Kick the Can, dan menemukan yang lainnya. Dia mengungkapkan bahwa Maizo adalah penasihat Sada yang kehilangan lengannya karena kesetiaannya. Dan sebagian bertanggung jawab untuk membantu Sada menjadi Shogun ke-13. Termasuk menggunakan Yoshiwara. Maizo menjela dan membawa Soyo pergi, meminta Isaburo untuk mengantar para pengunjung keluar istana. Gintoki berpura-pura menjadi Shige, sementara Tsukuyo dan Nobumu berpura-pura menjadi pelacur sewaan atau bahasa Latinnya adalah lonte. Sada memberitahu keponakannya bahwa Mimawari Gumi ada di sini untuk mengawasi mereka. Karena ada perang rahasia di Bakufu antara fraksi Tokugawa dan fraksi Hitotsubashi. Dan para pejabat yang terbunuh semuanya berasal dari Hitotsubashi. Pada saat yang sama, Kagura dan Shinpachi juga bertanya pada Isaburo tentang hubungan Sada dengan susuran. Dia mengungkapkan bahwa Sada memang pernah memiliki hubungan dengan susuran. Tapi itu semua adalah bagian dari rencana Sada untuk menghabisi musuhnya dengan memanfaatkan susuran. Dan Sada berhasil menjadi Shogun waktu itu. Dan di akhir kepemimpinannya dia menjadikan bonekanya sebagai penerus agar dia tetap bisa mengatur pemerintahan dari balik layar. Setelah terlalu banyak menceritakan tentang Sada, Isaburo pun tersungkur setelah ditikam oleh seseorang dari belakang. Bersamaan dengan Sada menjelaskan keinginannya untuk membunuh susuran kepada Tsukuyo. Setelah Tsukuyo juga menanyakan tentang susuran kepadanya. Dan secara bersamaan pasukan kerajaan mengepung Gintoki dan Shinpachi di tempat yang berbeda. Dan akhirnya mereka pun dipenjara pada penjara istana. Pada malam hari, karena Mimawari Gumi yang diduga berkhianat, Shinsengumi ditugaskan menggantikan Mimawari Gumi untuk menjaga istana dan juga untuk mengeksekusi penjahat. Tapi Hijikata curiga bagaimana para penjahat akan dieksekusi besok tanpa disuruh melakukan penyelidikan. Mencurigai bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Dan Hijikata kaget ketika melihat bahwa penjahat yang akan dieksekusi adalah Gintoki dan yang lainnya. Tsukuyo yang dipenjara melantur meminta maaf karena percaya bahwa pria yang dijanjikan susuran akan kembali ketika itu adalah kebalikannya. Dia terpaksa tinggal di Yoshiwara untuk bertahan hidup. Shinsengumi yang menjaga tahanan melakukan pertengkaran karena suatu hal. Dan Putri Soyo memanfaatkan keributan itu untuk menyelinap ke penjara. Tetapi ternyata Soyo hanya ingin ditemani untuk tidur karena takut tidur sendiri. Karena melihat Gintoki dan yang lainnya nggak bisa tidur, dia memutuskan untuk menceritakan sebuah dongeng yang sering diceritakan Maizo padanya. Tentang seorang tuan, istri putri, dan pembawa tuannya. Meskipun sang putri cantik mencintai suaminya, suaminya malah memanfaatkan dan mengurungnya serta memaksanya melakukan hal-hal buruk. Pembawa tinggal di sisinya untuk menghiburnya. Dan sebagai hasilnya mereka berdua saling jatuh cinta. Tapi kemudian, tuannya sang punggawa atau suami sang putri memerintahkan punggawanya untuk membunuh sang putri. Terperangkap antara kesetiaannya kepada tuannya dan cintanya kepada seorang wanita. Punggawa memutuskan untuk membuat perjanjian dengan sehelai rambut dengan putri itu. Bahwa suatu hari di bulan berikutnya akan bertemu dan kabur bersama. Sayangnya, sang tuan mengetahui cinta terlarang mereka. Memotong salah satu lengan punggawa dan mengejeknya karena melanggar janjinya. Karena jika dia memutuskan untuk bertemu dengan sang putri, dia akan dibunuh. Itulah cerita yang diceritakan yang sebenarnya mudah dipahami oleh Gintoki dan yang lainnya. Karena merepresentasikan kisah dari Maizo, Sada, dan susuran dan terungkaplah bahwa yang ditunggu susuran selama ini adalah Maizo. Kembali di penjara, Tsukuyo menjela cerita Soyo karena telah mengerti dan sudah mengetahui kelanjutannya. Shinpachi meminta Soyo untuk membuka pintu tahanan mereka dengan menggunakan kunci di belakangnya.
Ternyata Shinsengumi telah melemparkan kunci ke dalam gedung ketika mereka berpura-pura bertarung. Dan itu hanya sebagai pengalih perhatian untuk mengizinkan sang putri masuk. Kondo membuka pintu gedung untuk mengembalikan senjata mereka yang sebelumnya disita. Setelah bebas, mereka melakukan perjanjian sehelai rambut. Dan berjanji akan mempertemukan susuran dengan Maizo dan menyelamatkan Maizo dari Sada-Sada. Singkat cerita, setelah itu mereka berhasil melewati pasukan kesogunan yang berjumlah ribuan. Dengan memanfaatkan Putri Soyo yang berpura-pura sebagai Sandra, Gintoki berhasil masuk ke istana dan bertemu Sada-Sada. Dan Gintoki disambut Sada-Sada dengan melempar Maizo yang lengannya yang sudah dipotong semua. Sehingga Maizo susah untuk cebok. Gintoki sangat marah dengan perlakuan itu dan langsung menyerang Sada-Sada dengan cepat. Tapi ternyata Sada-Sada dilindungi oleh seseorang yang bukan kaleng-kaleng karena dia dari organisasi Naraku. Gintoki pun bertarung dengan sengit dan berhasil memojokkan orang itu. Tapi pada akhirnya Gintoki berhasil dilumpuhkan olehnya dengan jarum berisi racun yang mengenai titik vitalnya. Dan orang itu membuka topengnya dan mengungkapkan identitasnya. Ternyata dia adalah orang yang tidak asing bagi Gintoki karena pernah berhadapan pada Perang Jowi. Dan dia adalah Oboro. Di saat mereka semua sudah terpojok, mereka kedatangan Mimawari Gumi dan Shinsengumi yang ikut membantu. Isaburo menolong Gintoki dengan menembaknya dengan pistol yang sebenarnya berisi penawar racun. Hingga Gintoki bisa bergerak yang membuatnya segera menyusul Sada-Sada dan Oboro. Di luar istana, seluruh polisi pun datang untuk membantu Yorosuya. Yang ternyata itu ulah Shogun Shige. Karena Shige sadar bahwa Sada-Sada hanya melindungi diri sendiri dan bukan melindungi negaranya. Di tempat Sada-Sada, kapal Naraku pun akhirnya datang. Dan Sada-Sada memerintahkan Oboro untuk membawanya ke Yoshiwara untuk membunuh susuran. Tapi ternyata kapal itu sudah dijajah oleh penyusup yang menyamar sebagai Naraku. Dan mereka adalah Gintoki, Tsukuyo, dan Nobume. Dan lagi-lagi terjadi pertarungan antara Gintoki dan Oboro. Dan Gintoki di sini lebih unggul dengan berhasil meniru teknik jarum racun Oboro. Bahkan Gintoki mampu mengalahkan Oboro dengan menusuknya dengan pedang kayunya. Dan Sada-Sada hanya bisa ketar-ketir ketika pertarungan terjadi. Dengan tubuhnya yang dipenuhi jarum racun Oboro yang tak sengaja mengenainya. Beberapa saat setelah itu, kapal Tendoso akhirnya datang dan menangkap Sada-Sada. Dan dalam penangkapan itu, Shige memberikan surat pengunduran dirinya karena merasa bertanggung jawab. Karena kali ini telah memihak pada pemberontak. Setelah kejadian ini, Sada-Sada akhirnya dipenjara oleh Tendoso. Dan Meizo akhirnya menepati janjinya untuk menemui susuran di malam bulan purnama. Dan terdengar kabar bahwa Sada-Sada telah meninggal. Yang sebenarnya dia meninggal di tangan Shinsuke Takasugi yang menyusup dan menyamar sebagai Naraku. Dan juga terdengar kabar baik bahwa surat pengunduran diri Shige sebagai Shogun telah ditolak.